Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum ayuhat tullab wa thalibat. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan kembali materi mutola'ah. Kita masuki pertemuan ketiga ya dalam materi Al-Qur'an wa kaifa jumi'a. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas paragraf 1 sampai 4. Ya, nah sekarang kita akan melanjutkan. Baik. Faqatul khamisah. Qala Zaidun kaifa taf'alani syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana jawabu min Abi Bakr kama kana jawabu Umar qablahu. Hadza wallahi khair. Zaid berkata, kaifa taf'alani syai'an? Bagaimana kalian ya, taf'alani ini kan dhamir antuma ya, taf'alani. Bagaimana bisa kalian berdua ya, melakukan syai'an sesuatu lam yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana jawabu min Abi Bakr kama kana jawabu Umar qablahu, dan jawaban Abu Bakar sebagaimana jawaban Umar sebelumnya. Apa jawabannya? Hadza wallahi khair, demi Allah ini adalah suatu kebaikan. Ya, hadza wallahi khair, demi Allah ini adalah suatu kebaikan. Faqat sadisah wadaratul munaqasyah baina tsalatsa min jadid. Wadaratul munaqasyah, dan apa? Dan berlangsunglah munaqasyah, diskusi ya, diskusi baina tsalatsa min jadid, di antara tiga orang ya, dari baru. Nah ya, maksudnya mulai terjadi percakapan atau apa, diskusi antara tiga orang tadi. Siapa? Tadi Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, dan Zaid ibn Thabit. Hatta syarahallahu sadra Zaid lima syaraha lahu sadra sahibai, sampai ya Allah melapangkan dada Zaid sebagaimana Allah telah melapangkan dada dua orang sahabatnya. Tsumma kharaja Zaid wa huwa yaqul, kemudian keluarlah Zaid dan dia berkata, wallahi law kallafuni naqla jabalin min jibali ma kana atqala alayya mimma umirtu bih. Wallahi demi Allah, law kallafuni, sekiranya kalian membebaniku ya, kallafa yukalifu, membebani ya, taklif beban. Kallafuni, sekiranya kalian membebaniku, naqla jabalin minal jibal ya, memindahkan, an-naqal ya, an-naqal memindahkan, jabal minal jibal, salah satu gunung. Nah, perhatikan di sini jabal minal jibal. Jabal bentuk mufrad, jibal bentuk jamak. Nah, kalau ada kalimat seperti ini, jabalin minal jibal, maka ini bisa kita artikan salah satu gunung. Ya, jadi tidak gunung dari gunung-gunung ya, tapi kita terjemahkan salah satu gunung. Maka na'atqala alayya, tidaklah lebih berat atasku, mimma umirtu bihi min jam'il Quran, dari apa yang aku diperintahkan untuk apa? Mengumpulkan Al-Quran. Di dalam pandangan Zaid bin Thabit, mengumpulkan Al-Quran itu adalah tugas yang lebih berat daripada memindahkan gunung. Ya, seperti itu ya. Taib, Samir. Hadatsa hadza fil 'ami tsani 'ashar hijrah. Kejadian ini terjadi pada tahun berapa? Ats-tsani 'ashar, yaitu 12 Hijriyah, ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqalil, tidak lama ya, sebentar gitu. Tidak lama setelah Rasul wafat terjadi kejadian yang tadi. Wa qad taraka Rasulu ba'da wafatihi faraghan dakhman, dan sungguh Rasul telah taroka, meninggalkan ya, ba'da wafatihi, setelah wafatnya, faraghan dakhman, kekosongan. Nah, kekosongan yang besar, Kana labudda min an yumla bi Qur'anin maktub, yang keadaannya harus diisi dengan Quran yang tertulis. Nah, ya. Sepeninggal Rasul kan ya, Rasul tiada, sehingga wahyu tidak turun lagi, maka yang terjadi umat ini merasa kosong gitu. Maka apa solusinya? Harus ada Al-Quran yang ditulis ya. Kenapa? Khawatir kalau orang-orang sudah wafat, sahabat-sahabat sudah wafat, maka Al-Quran itu hilang dengan sendirinya. Maka harus ada Al-Quran yang ditulis. Baik. Samir.
Sya'ara Zaid bin Sabit bi anna al-mas'uliyah takhmah. Sya'ara merasa. Jadi Zaid bin Sabit merasa bahwa tanggung jawab itu sangat besar, dhakhmah, besar. Fatafaragha laha wa hasra fikrahu wa waqatahu fi jam'il Qur'an al-Karim. Maka tafaragh, dia memfokuskan, ya, memfokuskan untuknya, untuk tugas tadi. Wa hasara fikrahu, ya, tafaragha ini bisa maksudnya menyendiri, ya, apa namanya? Yang memfokuskan boleh. Wa hasara fikrahu, dan memfokuskan pikirannya, sama ini juga, ya, hasara fikrahu, waktahu, dan waktunya fi jam'in Quran Karim, untuk mengumpulkan Al-Quran Karim. Jadi ketika diberikan tugas mengumpulkan Quran, Zaid ini fokus, ya, fokus dalam tugas tadi, ya, fokus. Lam ta'khudh suhuf allati jama'a Zaid ismal mushaf. Nah, di sini perhatikan. Lam ta'khudh as-suhuf allati jama'a Zaid ismul mushaf. Suhuf yang dikumpulkan Zaid, lam, tidak, ya, belum disebut mushaf, ya. Sekali lagi, wasuhuf yang dikumpulkan oleh Zaid itu belum disebut sebagai mushaf. Kenapa? Li'annaha lam tadum kulla suwarid wa ayatil Quran Karim. Karena suhuf tadi yang dikumpulkan Zaid bin Sabit itu belum terkumpul setiap surat-surat dan ayat-ayat dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi belum terkumpul semua, gitu, ya. Belum terkumpul segitu, usaha Zaid sudah maksimal, ya. Tapi ternyata belum terkumpul semua ayat dan surat Al-Quran Al-Karim. Wa dhallat hadithu mahfuzah 'inda khalifatul awal Abu Bakar Siddiq tawala khilafatihi. Dan, ya, apa namanya? Zallat hadithuhuf, dan tetaplah suhuf ini terjaga mahfudhah hingga khalifatul awal, di khalifah yang pertama, siapa? Abi Bakar As-Siddiq tiwala khilafah, sepanjang kekhilafahannya. Wa indama mata, ketika beliau meninggal, hafidhahal khalifah Ats-Tsani Umar bin Khattab, disimpan oleh khalifah yang kedua, siapa? Umar bin Khattab muddat khilafatihi aidan, sepanjang khilafahnya juga. Falamma mata hafizat Ummul Mukminin Hafsah bintu Umar fi baitiha, dan ketika beliau meninggal disimpan oleh siapa? Ummul Mukminin Hafsah bintu Umar fi baitiha, di rumahnya. Wa kanat juyushul muslimin, dan tentara-tentara umat Islam tuharibu fi Armenia, berperang di Armenia dan Azerbaijan. Jadi ketika itu, ya, terjadi pertempuran umat Islam melawan orang kafir di Armenia dan Azerbaijan. Wa kana junudu min aqali mukhtalifah, dan tentara-tentara umat Islam itu, tentara muslimin itu dari aqali mukhtalifah, daerah-daerah yang beragam macam, ya, berbagai macam. Jadi tidak dari satu daerah Makkah aja, enggak, atau Madinah aja enggak, tapi dari berbagai daerah, berbagai negeri, karena ketika itu wilayah Islam sudah begitu luasnya. Fa akhadzat kullu majmu'atin taqulu, dan masing-masing kelompok berkata, lughati ahsan, lughati ahsan. Ih, bacaanku yang paling baik. Bacaanku dong yang paling baik, gitu, ya. Jadi memperdebatkan bacaan Al-Qur'an. Jadi masing-masing kelompok merasa menganggap bahwa bacaan Al-Qur'an mereka itu paling bagus, paling baik. Maka fajama Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Khalifah Utsman bin Affan mengumpulkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang masih ada para sahabat dikumpulkan lagi. Ayo kita musyawarah lagi. Sidang. Wa arada alaihim fikrah al-mushaf al-muwahhad. Maka beliau Utsman bin Affan itu menawarkan kepada mereka fikrah, ide mushaf muwahhad, penyatuan mushaf. Jadi dijadikan satu mushaf saja, ya. Allati tahtamu bi tauhidil mushaf bi lughatin wahidatin, yang tahtamu, yang memperhatikan atau yang fokus, ya, mushaf tadi, bi tauhidil mushaf, menyatukan mushaf bi lughatin wahidatin, dalam satu bahasa saja. Yuktabu biha, yang ditulis dengannya. Jadi hanya satu bahasa saja yang digunakan, ya, satu logo saja yang digunakan di dalam mushaf Utsman bin Affan.
wa yujma'un nas 'alaiha, maka orang-orang sepakat atas hal itu, ya, disepakati ijma. Walamma wajada ra'yuhu qabulan hasanan bil hadirin, maka ketika beliau melihat di pandangannya, idenya itu diterima dengan baik oleh para hadirin ketika itu, nafadzahu fauran, beliau langsung merealisasikannya dengan segera. Wada'a Zaid bin Sabit liquma bil muhimmatil jadidah, maka ia memanggil lagi siapa? Zaid bin Sabit untuk mengerjakan tugas yang baru lagi. Oh, luar biasa ya, Zaid dipercaya lagi sebagai penanggung jawab untuk mengumpulkan Al-Quran ini menjadi satu mushaf saja. Nah, itu Zaid bin Sabit. Baik. Badatul muhimmah jadi dari Zaid bin Sabit. Mulailah tugas baru bagi Zaid bin Sabit ini. Fa akhadha yansakhu mushaf Utsman al-Imam min suhuf Sayyidah Hafsah Ummul Mukminin allati jumi'at min qablu. Maka mulailah dia menyalin mushaf Utsman al-Imam, dari mushaf Utsman ya, mushaf Utsman al-Imam, min suhuf Sayyidah, dari suhuf Siti Hafsah Ummul Mukminin, yaitu anaknya Umar bin Khattab, allati jumi'at min qablu, yang dikumpulkan sebelumnya. Jadi tetap fokus referensi utamanya itu tentu ke mushaf yang sudah dikumpulkan sebelumnya, yang disimpan di rumah siapa? Hafsah. Summa adhafa ilaiha, kemudian ditambahkanlah padanya malam yakun fitil kasuf, yang belum ada dalam suhuf tadi. Jadi tadi kan belum sempurna ya, belum semua ayat surat tuh masuk ke dalam suhuf yang ada di rumah Hafsah. Nah, ketika mengumpulkan satu mushaf, dikumpulkan lagi, ditambahkan lagi ya, yang ayat-ayat yang belum ada dalam suhuf tadi. Wa bihadza haqqaqa Zaid bin Sabit amalaini adimaini di tarikh Islam wal muslimin. Maka dengan demikian Zaid bin Sabit telah melakukan dua amal yang besar, dua pekerjaan yang besar di tarikh Islam wal muslimin, dalam sejarah Islam dan umat Islam. Bahwa alladzi jamal Quran bi amrin Al-Bakri As-Siddiq, dialah yang mengumpulkan Al-Quran, ya, mengumpulkan Al-Quran atas perintah siapa? Abi Bakar As-Siddiq. Tsumma nasakhahu, kemudian menyalinnya bi amrin bin Utsman bin Affan, dan atas perintah Utsman bin Affan. Terakhir, hakadza kana tauhid mushaf kullaha fi mushaf Utsman al-Imam. Demikianlah penyatuan mushaf seluruhnya dalam satu mushaf Utsman al-Imam, ya, disebut dengan mushaf Utsmani alladzi nusikhat minhu iddatu masahif usirat ilal aqalim, yang disalin darinya beberapa mushaf dan dikirimlah ke beberapa negeri. Wa jumi'a ma'ada zalika, lalu selain itu dikumpulkan mushaf-mushaf yang lainnya, min suhufin, ya, dari mushaf yang lainnya yang ada ketika itu. Wa uhriqat, dan dibakar. Nah, ini uhriqat, dibakar. Wa hakadza tawahhada mushaf, demikianlah jadilah satu mushaf itu, ya, wa tahaqqaqa wa'dullah, dan terbuktilah janji Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikra, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Nah, alhamdulillah. Selesai untuk materi Al-Quran Kaifa Jumi'a. Silahkan disalin ulang kemudian diterjemahkan ya. Dan hasil belajar kalian diterjemahkan itu dipoto ya, dipoto dan dikirimkan seperti biasa. Baik, syukran ala kulli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.